Yang selanjutnya yang pertama tawasul, yang kedua ca'andawi, yang selanjutnya ceramah agama yang insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Usek Soyana Latif. Setelah ceramah, doa penutup, yang terakhir penyampaian santunan anak yatim piatu yang akan disampaikan oleh Bapak Pardoyo melalui Ketua RT dari RT 01 sampai 09 atau yang mewakilinya. Dan insya Allah santunan yang akan disampaikan di wilayah RT 028 ini sebanyak 40 anak yatim piatu. 40 lebih kira-kira ya. 42. Jadi dengan izin Allah dan kerjasama yang sifatnya Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh fasbaha siman kadarhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir." Al-malu al-banun zinatul hayat. Ini merupakan hanya hiasan kehidupan dunia saja. Kalau kita tidak tata dengan orang, anak-anak kita, harta kita dibawa untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini para dermawan, para donatur mendermakan sebagian harta dari Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan bulan yang mulia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyantuni anak-anak yatim. Karena anak yatim, ada anak yatim piatu, ada piatu. Oleh sini semua rata-rata yatim piatu. Nah, kalau piatu dia ditinggal ibunya. Kalau yatim piatu nggak ada bapak, nggak ada ibu. Itu yang paling afdal yang mana? Yang kita santuni yatim piatu. Kadang-kadang yatim piatu agak jarang. Ada juga piatu, ada yatim. Kalau yatim ini memang sudah ada nasnya di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran. Apalagi yatim piatu. Kalau piatu sebetulnya kadang-kadang tertunda-tunda, tersisihkan, namanya piatu. Tapi kalau dalam kehidupan coba Pak, piatu itu lebih sengsara daripada yatim. Banyak. Iya. Kalau piatu itu yang ditinggal ibunya, bapaknya kadang-kadang masalah. Kawin mulu. Banyak yang gagal, banyak yang terlantar. Kalau yang piatu, kalau yang yatim banyak yang berhasil karena emaknya tante, emaknya terus mendidik. Saya kadang-kadang emaknya itu nggak mau kawin lagi, ya, bapaknya cari lagi. Banyak yang ibu-ibu yang memperhatikan anaknya sampai berapa kali berpikir ada orang yang melamar untuk menikah lagi, takut anak terlantar. Maka saya bilang itu
Derajatnya memang dalam nas Al-Quran ada, dalam hadis ada, tapi piatu tidak ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak yang tertinggal dan disepelekan itu piatu. Makanya kalau saya tetap dinulamin piatu saya kasih. Walaupun memang nasnya seperti itu, karena dalam kehidupannya itu piatu itu ada. Kadang-kadang Masya Allah, bapak tak tahu kemana, anaknya di rumah, nggak diperhatikan sahabatnya, bahkan sekolahnya, bahkan istri aja tak boleh campur. Tapi coba sampai kapanpun umat masih bisa berdaya, kalau bisa berusaha, kalau bisa bekerja untuk anaknya, rela mengorbankan kebutuhan pribadinya, lusuh, capek, lepas sampai cuci kulit busuk. Kalau orang tua si yatim ini sampai gak makan, adakah kalau piatu ditinggal bapaknya sampai kulit cuci begitu? Gak ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tetap Nurabin memberikan santunan kepada yatim piatu dan piatu. Kalau ada yang komplain saya sampaikan. Di blog C piatu tidak dapat. Karena katanya kalau piatu itu masih ada bapaknya yang tanggung jawab. Kalau yang tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya tanggung. Jadi jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ketika kita terpaku dan hanya kira-kira kita ini terlalu fokus kepada suatu hal, karena kita termasuk memberikan kepada orang itu yang membutuhkan. Memberikan kepada orang yang membutuhkan termasuk yatim piatu, fakir dan miskin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi menyampaikan, kata Nabi, ana waqafil yatim fil jannah. Orang yang memperdulikan yatim piatu itu, maka akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyantuni yatim piatu, kalau yatim piatu disantuni, kalau jandanya disantuni juga. Itu dua pahalanya. Kalau yatim disantuni, jandanya dikawinin, itu dua pahalanya. Kalau Ustaz udah merasa itu dua pahalanya. Surga akhirat. Maka siapa lagi yang mau nyontoh itu siapa? Nah, kalau yang menurut ini nyaman. Dua pahalanya. Akhirat dapat. Ini bukan, ini nyata. Ini bukan rekayasa, bukan cerita. Kalau saya pernah ada cerita seperti itu, karena kadang nyantun yatimnya, kadang kawin jandanya, kadang dia macam-macam segala macam. Jamaah yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas. Baginda Nabi menyampaikan bahwa orang yang menyantuni yatim piatu, menanggung jawab resikonya yatim piatu, ana waqafil yatim fil jannah. Aku dengan mereka berdampingan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi tidak ada batasnya, menyampaikan dengan isyarat dua jari, telunjuk dan tengah. Ini Nabi menyampaikan bahwa orang yang menyantuni yatim piatu, aku dengan dia seperti jari tengah dan telunjuk, tidak berbeda. Mudah-mudahan malam hari ini memberikan santunan yatim piatu. Mudah-mudahan insya Allah saya Allah akan ganti hartanya dengan berlipat ganda dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tulus dan ikhlasnya, insya Allah akan bersama-sama mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai yang kita sampaikan, nilai yang kita berikan, walaupun berapapun yang kita berikan, itu tidak menjadikan standar dan ukuran. Dengan demi keikhlasan dan demi kasih sayang yang seseorang, itu yang menjadikan nilai dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut cerita yang disampaikan,
Kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Apa yang akan mampu menyertai kita di alam bakar nanti, sedangkan pekerjaan amalia kita hanya sejenak, hanya sebentar, hanya selintas. Apa yang akan menyertai kita di alam nanti yang abadi, di alam nanti yang akan selama-lamanya. Kata baginda Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Amal solehlah, amal ibadahlah, berupa sedekah infak jariyah, berupa amal ibadah termasuk silaturahim, berjamaah, melangkahkan langkah ibadah untuk melaksanakan taqarrub ila Allah, wal baqiyatus sholihatu, yang termasuk amal ibadah, amal soleh yang akan menyertai kita di dalam surga Allah, mengabadikan kita untuk selama-lamanya. Satu detik yang kita beribadah, 1 menit yang kita jadikan amal soleh, 1 jam yang kita lakukan untuk berjamaah akan menjadikan, melanggengkan kita, menyertai kita untuk selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunggu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap kita akan kembali. Setiap manusia akan dijemput oleh malakal maut. Kita ajal tiba, malakal maut menjemput kita mengharapkan termasuk orang yang husnul khatimah. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika was-sawabu wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, amal ibadah itu yang lebih baik dan lebih dinanti, yang lebih ditunggu di hadapan Allah di yaumul jazaa nanti. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini, walaupun kata Bapak Ustaz Dinasibat sebagai penyelenggara pelaksanaan daripada Muharram dan Syaban ini hanya seala kadarnya acara kita, ini bukan seala kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mulia, ini agung. Orang-orang tidak bisa hadir, orang-orang menyepelekan dengan Muharram, orang-orang bergelimangan harta, tidak terketuk hatinya untuk berbagi sebagai begini. Hari ini 1 rupiah, 2 rupiah, 1000, 2000 yang kita laksanakan, kita sumbangkan demi anak-anak yatim kita, agungkan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah memberikan amal ibadah, amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang disampaikan, tentunya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita berjamaah pada kesempatan malam hari ini jadi amal ibadah, amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yatim piatu mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, sukses, berkah, dan untuk mencapai cita-cita yang mengurusinya, yang menjadikan orang-orang tuanya, kaum ibunya, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala. Pengurus lingkungan khususnya, insyaallah dengan acara seperti ini mungkin bisa perhatikan di RT 1 misalnya yatimnya ada berapa, mungkin kalau di RT 1 untuk bulanannya misalnya ada donatur 3-4 orang, bisa diketuk hatinya, ini anak perlu hidup 1 bulan berapa, bisa dikoordinir untuk bukan hanya untuk Muharram saja, karena Muharram itu hanya setahun sekali, sedangkan anak-anak tiap hari makan dan tiap hari jajan. Maka kalau diperhatikan pengurus lingkungan dan masyarakat di situ ada 2-3 anak yatim, dikoordinir oleh pengurus lingkungan, ada 2-3 orang donatur, misalnya kebutuhan jajan sekolahnya dan sebagainya berapa bulan, dibagi berapa orang donatur, insya Allah mampu itu, itu, nikah itu bakal berkah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Allah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.